Ayo kita bakanalan lawan guru nang terbesar yang mana sidaan biasa hidup di dunia. Ngaran sidaan adalah Yesus. Sambil kita mendengarkan kasetnya, kita juga menjanak gambar-gambar yang di dalam bukunya. Bukalah halaman berikutnya bila kita mendengarkan musik. Ayo kita mulai. Gambar yang pertama, Yesus guru kita. Melalui pelajaran-pelajarannya, kita pacang tahu siapa Yesus. Sidaan mengajar orang-orang yang banyak di sekitar sidaan tentang satu-satunya Allah yang benar, yang telah menciptakan kita barataan. Pauji maka Yesus ulih bapanir tentang Allah yang sebujurnya, karena sidaan saurang adalah Allah. Yesus yang adalah Allah mengasihi seberatan orang. Tapi segelan orang telah terpisah dari Allah karena dosa. Yesus mengajar orang-orang bagaimana oleh pulang mengenal Allah melalui kisah-kisah. Kaum keluarga sabarataan, aku mengisahkan beberapa kisah tentang Yesus yang biasa juga ajarakan. Supaya kita sabarataan oleh mengenal Allah yang bujur itu. Gambar 2, dua buah lampau. Tuhan Yesus berkisah tentang dua buah lampau yang kita janak pada gambarnya. Lampau yang sebuahnya dibangun atau diulah di darat yang dasarnya kuat. Pada saat atau pada waktu badai atau angin sin gancangan datang, lampaunya itu caka hancur. Tapi lampau yang sebutingnya lagi diulah di darat karangan. Pada waktu angin datang, nyapa yang terjadi? Gerawalakan dan lampaunya itu jadi hancur. Imbahnya itu lampaunya itu larut di bawah aing baah. Yesus menyambat bahwa orang yang telah membangun rumah atau lampau di atas batu adalah orang yang bijaksana. Asin itu juga kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu adalah untuk kehidupan kita, di mana kita adalah percaya dan taat apin ajaran-ajaran Yesus. Amun kita mentaati ajaran tentang Allah, maka kehidupan kita jaka dihancurkan oleh iblis setelah kematian. Kita juga oleh tetap kuat meskipun terjadi masalah-masalah yang raja rumit di dalam kehidupan kita. Gambar yang ketiga, tarang itu harus tajanak tarus. Coba aja janaki, orang-orang yang dalam gambarnya sabarataan maimbing lampu. Salah seorang di antaranya mengangkit lampunya ke darat, sehingga lampunya itu ulih menerangi orang banyak di dalam lampau yang kadap. Yang saikungnya lagi menaruh lampunya di dalam gumbang. Tanto awah palitanya itu kada ulih menerangi karena sebabnya lampunya itu ditaruh di dalam gumbang. Dengarkanlah, Yesus disambat tarang dunia karena sidaan menunjukkan jalan menuju Allah. Yesus mengajarkan bahwa kita harus menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Kita menolong orang lain, ain menceritakan tentang Yesus apin bubuhannya. Kita juga ulih menemukan jalan menuju Allah. Kita harus menjadi tarang bagi bubuhan yang belum menemukan tarangnya itu. Melaluinya Pak? Ya melalui cara hidup kita, melalui pemandiran kita, melalui sikap tingkah laku kita, yang segalanya menunjukkan kepribadian kita bahwa kita telah percaya apin Tuhan Yesus. Dengan caranya itu, kita sama Allah menunjukkan tarangnya itu apin orang lain.
Gambar yang keempat, balas dendam. Coba janaki, ada seorang prajurit Roma yang kajam banget. Sedang memukul seorang Yahudi. Prajurit itu uga telah mencuri jubah orang itu. Nyapa yang seharusnya dilakukan oleh orang Yahudi itu? Tuhan Yesus mengajar apin orang banyak. Kita jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat salah apin kita. Jika ada orang yang menampar pipi kanan kita, kita beri lagi yang sabalahnya. Amun ada orang menyakiti orang lain, seharusnya dia dihukum. Nya bujur rawapung. Tapi hanya Allah yang dapat menghakimi atau mengetahui siapa yang benar atau yang salah. Allah pacangan menghukum semua orang yang bersalah. Sidaan mungkin menghukum bubuhannya selama hidup, atau oleh uga atau mungkin uga hukumannya itu diberiakan adalah hukuman kekal di neraka sesudah mati. Allah kada hakun apabila kita yang membalas dendam. Kita harus menyerahkan apin Allah yang pacangan menghukum bubuhannya yang maulah salah apin kita. Gambar yang kelima, berdoa apin Allah. Dalam gambarnya kita menjanak dua orang yang berdoa. Yang seorang berdiri di jalan sambil mengulang-ulang doanya yang panjang. Dan dia hadak dilihat dan dipuji-puji atau disanjung-sanjung oleh orang. Orangnya ngarannya adalah orang munafik. Allah cakap jangan menjawab doa yang asinnya. Yesus memadahkan bahwa apabila kita berdoa apin Tuhan, kita harus masuk ke kamar atau ke wadah-wadah yang tersembunyi. Orang yang kedua sedang berdoa di dalam rumahnya atau di dalam lampaunya, di mana cak ada orang lain kecuali Allah. Orangnya dengan rendah hati dan sungguh-sungguh apin Tuhan dan non tulus berbicara apin Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan menjawab doa itu. Kita seharusnya memuji Allah dalam doa. Kita dapat memohon atau meminta supaya Tuhan menyelamatkan kita dari iblis atau dari dosa dan yang jahat. Kita seharusnya berdoa uga hagan orang lain dan meminta hal-hal yang kita perlukan dalam hidup kita ini apin Tuhan. Gambar yang keenam, orang-orang jahat di antara anak-anak Allah di dunia. Orang-orang yang gambar di dalamnya adalah orang-orang yang jahat segalaan. Buahnya pas menanam bibit halalang di pahumaan yang hanyar ditanami bibit yang mae. Nyapa sebabnya? Karena buahnya adalah musuh milik pahumaan itu. Ampun pahumaan itu caka ulih mencabuti halalangnya itu. Sebab amun dicabuti segalanya, maka banih-banih sidan pun pacangan tercabut. Maka sidaan harus menunggu sampai banih itu mawai dan halalang pun buah-buah. Maka dari situ sidaan ulih mengatam mana yang dikatam adalah banih yang lalang dibiarakan. Tuhan pun berlaku seperti pemilik tanahnya itu. Iblis uga menanam orang-orang jahat di antara anak-anak Allah di dunia. Tetapi kaina amun Yesus datang, sidaan pacang akan memisahkan iblis yang jahat itu dari orang-orang percaya yang mengikut Allah. Yang jahat pacangan ditapoi di dalam neraka. Dan Yesus bakalan mengumpulkan orang-orang yang percaya apin sidaan untuk bautu basa samaan di surga salawasan. Gambar yang ketujuh, anak-anak Allah. Suatu hari, ada orang membawa anak-anaknya apin Yesus. Bubuhannya sin handakan supaya Yesus mencapai anak-anaknya itu di kepala dan berdoa apin Tuhan untuk anak-anaknya. Murid-murid Yesus mencoba untuk menyuruh anak-anak itu tulak
menjauh dari Yesus. Tapi Yesus kada katuju atas kelakuan pengikut-pengikutnya itu. Dan sidaan baucap, gagamah anak-anak itu datang apin aku, jangan melarang bubuhannya. Dan ujindin lagi bahwa kerajaan Allah itu adalah milik orang-orang yang seperti kekanakan itu. Dan Yesus baucap lagi pin murid-muridnya, jika orang dikau tidak mau ubah dan menjadi seperti anak-anak itu, cakap jangan masuk ke dalam kerajaan Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya seperti anak-anak itu, dan dialah yang paling ganal dalam kerajaan Allah. Buhannya yang sombong dan mengira bahwa mereka adalah orang ganal, atau yang merasa dirinya maeh, cakap jangan menjadi pengikut Yesus yang benar. Gambar yang ke-8, domba yang hilang. Janaki gambarnya, Yesus berkisah mengenai domba yang hilang. Kisahnya asinnya. Ada seorang yang memiliki 100 ikung domba. Tapi salah seikungnya itu tak sasat. Tak asinnya apakah? Maka tak sasat. Maka gembala dombanya itu meninggalkan yang 99 dombanya dan tulak mencari yang saikung yang hilang itu. Pada waktu dia menemukan dombanya yang hilang, sin sukaan hatinya. Raja suka tipung. Sebab yang telah hilang dapat pulang. Asin itu juga Allah menghendaki tak seorang pun hilang karena mengikuti jalan iblis. Yesus disambat gembala yang maeh. Sidaan datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tak hilang. Yesus bersedia menyerahkan nyawanya agar menyelamatkan kita dari dosa, dari iblis, dan dari kematian kekal. Dan kita patut bersyukur atas itu apin Tuhan. Gambar yang 9, mengampuni orang lain. Dengarkan, pada suatu hari seorang raja menemukan bahwa salah seorang hambanya berhutang apinnya. Hutangnya tanggung sin utahan jutaan rupiah. Lalu hambanya itu cakap ulih membayarnya pulang. Maka raja itu menyuruh hambanya itu beserta keluarganya dijual sebagai budak. Tapi hambanya itu memohon dengan sangat supaya rajanya itu memberi waktu lagi untuk mengembalikan hutangnya. Ya, raja merasa kasihan opung terhadap hambanya itu teh. Maka ia mengampuninya dan menghapuskan hutangnya. Tapi janganlah dalam gambarnya, hambanya itu keluar dan imbahnya itu bertamu dengan orang yang berhutang ainda dia uga dalam jumlah yang sedikit, bebayar beberapa ratus rupiah wah. Ia mengacak gulunya orang itu teh dan memaksa ia untuk membayar hutangnya. Dan dia memasukkan orang itu ke dalam penjara. Bayar cakap ulih membayar hutangnya. Maka hamba-hamba yang lain menceritakan itu apin raja. Raja sin gigiran. Imbahnya itu memasukkan hamba yang jahat itu ke dalam penjara selawasan. Nah, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah apin kita. Jangan bisanya meminta Allah, memohon Allah. Tapi kita apin orang lain kada bersikap sama dengan apa kita mohonkan kapin Tuhan kita. Gambar nang 10, penghargaan Allah. Seorang pemilik tanah menggawiakan orang-orang di pahumaannya. Ia setuju membayar upah bubuhannya itu dengan 1 uang perak sebagai upah bekerja seharian. Pas kalamari, maka buhan buruhnya itu datang untuk menerima upah bubuhannya. Tapi janaki, orang yang pertama diberi upah adalah orang yang bekerja datangnya kalamari. Padahal ia baru bekerja sedikit. Jadi dia juga menerima upahnya yang sama. Sama ain bubuhannya yang begawi mulai lagi isuk.
maka datang pulang orang yang bagawe mulai tengah hari. Sampai orang yang datang mulai lagi isuk. Buannya sama au menerima upah yang sama uga utahnya. Maka orang yang bagawe mulai lagi isuk nyata begarunum. Karena buahnya caka mendapat upah yang lebih utah. Dan ini wajar-wajar kalau buhannya menuntut. Karena buhannya bagawi pas harian suntuk. Yesus mengajarkan bahwa Allah juga berbuat demikian. Allah selalu adil, tetapi ia baik hati dan juga pemurah. Allah pecangan memberiakan kehidupan yang kakalnya itu kepada semua orang yang mau umpat Yesus. Itu adalah pemberian dari Allah yang caka ulih dapat dicari-cari kita seorang. Atau didapat karena kita bagawi yang kita lakukan untuk Allah. Gambar yang ke-11, bajaga-jagalah. Yesus berkisah tentang 10 orang gadis atau bibinian yang sedang menunggui dimulainya pesta bakakawinan. Yang berlima dipadahkan bijaksana, tetapi yang 5 lainnya dipadahkan adalah gadis yang bungol. Pengantin lelaki datang pada tengah malam, yang pada waktu itu yang caka disangka-sangka. Gadis-gadis yang bijaksana selalu siap menyambutnya. Buhannya telah bataruhan minyak, hagan palita, hagan culuk. Dan buhannya menyalakan palita atau culuk bubuhannya dan masuk bersama-sama ain pengantin lelakian ke wadah pesta. Tetapi gadis-gadis yang bungul itu kehabisan minyak, hagan lampu atau pelita mereka. Maka mereka harus bulik untuk menukar minyak pulang. Tapi sementara buhannya tulak, pintu telah dikancing. Buhannya mengatuk-ngatuk, bukai kami uji. Buhannya sambil bakuriak. Tapi pengantin lelakian itu menjawab, kada ulih lagi, aku telah pinando apin kalian berataan. Yesus wayah ini di surga. Tapi suatu saat kaina sidaan datang pulang dalam waktu yang kada disangka-sangka. Sidaan akan membawa semuaan orang yang percaya apin sidaan. Makanya oleh itulah, bajaga-jagalah, nantikan kedatangan Tuhan. Kita harus siap berataan. Sebab kita kada tahu waktunya duapa Tuhan datang. Gambar yang 12, menantikan Tuhan Yesus atau menghadang Tuhan Yesus. Siapa kita ulih menghadang Tuhan Yesus datang kedua kali? Dengarkanlah. Orang yang penting dan kaya dalam gambarnya hanya rawah datang dari perjalanan yang panjang. Sementara ia tulak, hamba-hambanya diberi kepercayaan untuk memakai sebagian dari duitnya. Hamba yang saikung mendapat 5 duit. Maka dia tulak berjualan dan memperoleh atau mendapat 5 mata uang untuk majikannya. Hamba yang lain beroleh 2 mata uang. Dan dia juga mengusahakannya dan mendapat untung 2 mata uang. Pada waktu majikannya bulik, bubuhannya mendapat hadiah dari majikannya itu teh. Ada hamba yang seorang lagi mendapat 1 mata uang. Balain ain yang lain, dan dia kadang mau mengusahakannya, tetapi hanya menaruhnya wara. Maka dia kadang mendapat laba dari uangnya itu. Padahal uangnya itu teh ampun majikannya yang dipercayakan apinda dia. Gigirai majikannya karena dia kulir. Maka yang kulirnya diusir atau disuruh tulak dari lampaunya. Yesus mau agar kita sabarataan mau bagawi hagan sidaan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yesus hendak agar kita mengasihi dan menolong orang-orang lain serta mengajarkan apin orang untuk percaya dan mengikut Yesus. Kaina Tuhan Yesus pacangan datang. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang apin kita, sidaan bepadah pin kita. Kau adalah murid yang mae. Isa, kita masuk
dan umpat aku ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Gambar yang ke-13, Yesus dibaptis. Dalam gambarnya kita menjanaknya apa yang terjadi, apa yang diulah sebelum Yesus mulai mengajar. Orang yang bersamaan ain sidaan di sungai itu ngarannya adalah Yohanes. Yohanes tahu bahwa pada suatu hari Yesus yang tumatan dari Allah akan datang. Oleh itu Yohanes mengatakan apin orang-orang Yahudi supaya bubuhannya harus berbalik dari jalan yang jahat dan siap-siap untuk mengumpati Yesus. Orang-orang yang mempercayai perkataan Yohanes dibaptis aing-aing. Buhannya melakukannya sebagai tanda bahwa buhannya mau mengubah cara hidup bubuhannya dan mulai hidup berkenan apin Allah. Yesus datang uga apin Yohanes. Yesus kada biasa melakukan hal-hal yang tidak atau kada sesuai ain kehendak Allah. Pada waktu Yohanes membaptis Yesus, ada kejadian yang anehan. Langit terbuka dan Roh Kudus dari Allah turun mulai di darat apin Yesus dalam bentuk mirip burung merpati. Lalu terdengar suara dari Tuhan tumatan di surga. Engkaulah anak yang kukasihi. Nia membuktikan bahwa Yesus tumatan dari Allah. Mulai dinyitu Tuhan Yesus melakukan utah mujizat hagan menjenakakan apin orang banyak bahwa sidaan diutus dari Allah hagan menyelamatkan manusia. Gambar yang ke-14, Yesus menyerwi murid-murid. Yesus memerlukan orang-orang uga untuk menolong sidaan. Sidaan hadak mengajar bubuhannya mengenai Allah supaya bubuhannya dapat mengajarkan apin orang lain uga. Suatu hari sementara Yesus berjalan di pinggir baruh atau di pinggir danau, sidaan melihat sembayakan orang menangkap iwak. Ngaran yang di antara bubuhannya adalah Petrus ain Andreas. Yesus bepadah apin orang yang ada di itu. Isa umpat aku. Aku kecangan mengajarkan apin bubuhan kau. Asin apa caranya menangkap manusia atau menjala manusia. Lalu orang di dadia daras meninggalkan lunta ain ringgi bubuhannya dan mengumpati Yesus. Imbahnya itu Yesus menyerwi Yakobus ain Yohanes. Dan orang di dadia pun umpat Yesus juga. Yesus memilih 12 orang dari pengikutnya untuk diulahnya menjadi murid-muridnya. Bubuhannya nilai menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amun kita taat kepada Tuhan Yesus dan mengikuti sidaan, kita oleh uga menjadi murid-muridnya. Gambar yang ke-15, manusia ditatambai. Suatu hari ada seorang yang berpenyakit kusta datang apin Yesus. Sambil terbungkuk-bungkuk di hadapan Yesus meminta, amun sida mau, sida dapat menambai aku, uji orang yang sakitnya teh. Orang yang lainnya merasa takutan, batupu ain orang yang nyate, karena orangnya berpenyakit kusta. Tapi Yesus lain. Yesus merasa kasihan apin orangnya. Begitu Yesus menambainya dan menjamah sambil berucap, aku hakun supaya kau ampih. Senyitu uga ampihlah penyakit orang itu teh. Ia sin sukaan banget. Mbahnya itu dia mengisahkan apin seberatan orang yang bertamuan. Ainda dia bahwa dia telah ampih. Karena ditatambai oleh Yesus. Dosa adalah seperti penyakit rohani. Dosa maulah kita terpisah ain Allah.
sama orang kusta itu yang telah pisah dari kehidupan orang-orang di masyarakat. Tapi jika kita datang apin Yesus, sidaan akan menyucikan kita dari samuaan dosa kita. Gambar yang ke-16. Seorang yang lumpuh oleh berjalan. Pada suatu hari Yesus sedang mengajar dalam rumah ibadah apin orang-orang banyak. Imbahnya itu rahatan Yesus mengajar datang ada 4 orang yang membawa seorang lumpuh apin Yesus. Tapi oleh banyaknya orang maka kada oleh masuk ke dalam lampaunya itu. Maka buhannya membuka hatap lampaunya itu. Kita janaki buahnya sedang menurunkan orangnya itu mulai di darat hatap. Dan sampai ke bawah pas di hadapan Yesus. Dan Yesus pun memperhatikan orang yang sakit itu. Dan Yesus berucap, "Anakku, dosamu telah kuampuni." Beberapa ahli agama jadi gigir apin bubuhannya. Pauji maka Allah yang dapat mengampuni dosa, uji bubuhannya. Pauji maka Yesus oleh mengambil alih tugas Allah itu. Sebab buahnya kadang mengerti bahwa Yesus juga adalah Allah. Imbahnya itu Yesus berpandir apin orang lumpuhnya itu. "Bangun, angkit tilammu, dan buliklah ke lampau." Orangnya itu ampih. Dan dia bangkit, mengambil tilamnya, dan bagagas bulik. Sinsanangan hatinya. Karena dia telah ampih lumpuh. Tapi ada sebuting lagi yang lebih senang lagi. Bila Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita pacangan memperoleh hidup yang kekal. Gambar yang ke-17. Tangan yang lumpuh dan hati yang karas. Dia kita dak ulih menjanak Yesus sedang bautu atau ada di dalam rumah ibadat. Para tokoh-tokoh agama juga ada di situ. Hari itu merupakan hari yang khusus dalam tiap-tiap minggu bagi orang-orang Yahudi, yaitu Hagan menyembah Allah. Buhannya kada boleh bekerja pada hari itu, atau yang disambat hari Sabat. Rumah ibadatnya itu ada seorang yang tangannya lumpuh sabalah. Bubuhan pemuka agama sambil menjana-janak kalau Yesus menyembuhkan atau mengampihi atau menanam baik orang itu. Buhannya hendak mempersalahkan Yesus karena tidak mentaati hukum orang-orang Yahudi. Olehnya itu Yesus bertakun apin mereka. Menurut agama, apakah yang boleh diperbuat pada hari ini? Menolong atau menyakiti orang? Para tokoh agama itu tidak oleh berpandir nyapa-nyapa. Hati bubuhannya terlalu karas. Lalu Yesus berpandir apin orang yang sakit itu ulurakan tangan kau. Maka dia pun mengulurkan tangannya dan ampihlah dia. Kita harus menyembah pin Allah. Tapi Allah berfirman bahwa kita juga harus mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang lain. Gambar yang ke-18. Yesus mengampihakan angin ribut. Dalam gambarnya kita menjanak Yesus ain murid-muridnya dalam sebuah perahu atau jukung. Buhannya pasrahat menyeberang di danau. Tiba-tiba datang angin sin gancangan, umbak sin ganalan, perahu hendak karam. Dan lagi pada waktunya itu Yesus pasrahatan guring diberikan perahunya itu. Imbahnya itu murid-muridnya membangunkan sidaan. Bapada, Guru, sin apa kita nyati? Tolongam kami, kita pacangan binasa. Dan Yesus bangun, menyuruh angin ain umbaknya itu baranai. Imbahnya itu uga, angin ain umbaknya itu pun jadi ranai. Imbahnya itu Yesus baucap apin murid-muridnya. Pauji garang buhan ikau maka terlalu takutan. Caka percayalah buhan kau apin aku.
Maka murid-muridnya kagum tipung apin Yesus dan bapada sambil batakut. Siapa sidaannya? Sampai-sampai angin-angin umbak pun taat apin sidaan. Kita mengetahui bahwa Yesus adalah Allah. Kita cak perlu takut. Karena kuasa yang lebih ganal daripada kekuatan yang ada di alam ini adalah kuasa sidaan. Kita perlu percaya bahwa Yesus sanggup melindungi dan memberikan damai, ketentraman pada waktu kita mengalami kesulitan. Gambar yang ke-19, bibinian ditetambai. Ulihlah orang kau atau orang disida menjanak wanita atau bibinian di tatangah orang banyaknya. Dan dia menderita penyakit pendarahan salawas 12 tahun. Tapi mendengar bahwa Yesus dapat mempihakan orang-orang, maka dia pun berpikir dalam hatinya, amun aku ulih menggatuk kawa jubahnya, pasti aku ampih ujinya. Maka bibinian itu pun menggatuk jubah Yesus. Seketika itu juga pendarahan yang dialaminya ampih. Yesus tahu bahwa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Siapa yang menyentuh jubahku? Asitu Yesus batakun. Ada utah orang di sekeliling Yesus. Tapi wanita yang atau bibinian itu tahu bahwa Yesus sedang batakun tentang dia. Lalu dia sujud, tabungkuk-bungkuk di hadapan Yesus sambil takutan, menggatar. Ia memadahakan asin apa sampai ia ampih. Dan Yesus bepander apin bibinian itu. Iman kau telah mempihakan kau. Tulak dan selamat. Yesus tahu awal hal-hal itu. Dan menyuruh bibiniannya agar juga mengisahkan kepada yang lain bahwa Yesus telah menolong dia. Gambar yang ke-20, anak yang mati hidup pulang. Yesus sedang berada dalam perjalanan menuju rumah seorang yang bangaran Yairus. Yairusnya adalah seorang yang sangat penting, yang berpengaruh artinya. Anak bibininya sedang garingan banget lagi. Tapi sebelum Yesus datang, anaknya itu telah mati. Yesus berpadapin Yairus, jangan takut, tapi cobalah percaya. Yesus minta supaya Yairus percaya bahwa ia dapat mempihakan anak bibininya. Orang yang dilampaunya sedang berduka. Yesus hanya membawa Yairus lawan bininya serta 3 muridnya masuk ke dalam kamar di mana mayat itu dirabahakan. Yesus mengimbing tangan anak itu dan berucap, anakku, aku berucap apin kau, bangunlah. Maka anak itu pun bangun sambil berjalan dan memberi dia makan. Yesus memiliki kuasa atas maut. Orang-orang yang percaya kepadanya dan mengikut dia, cakap perlu takutan mati. Jadi jangan takutan mati. Gambar yang ke-21, iman seorang asing. Pada suatu hari seorang bibinian orang asing, itu bibinian mulai Kanaan datang apin Yesus. Anaknya dirasuk oleh roh jahat. Ia meminta supaya Yesus mengusir roh jahat itu. Yesus memadahkan bahwa ia datang terutama untuk menolong orang-orang Yahudi. Ia berpadah bahwa amun sidaan menolong orang-orang asing terlebih dahulu daripada orang-orang Yahudi, itu sama Allah ain memberi makan anjing dahulu sebelum memberi makan anak-anak. Bibinian itu berpadah pin sidaan. Tapi kuyuk-kuyuk pun mendapat makanan dari sisa-sisa anak-anak yang digugurakan mulai di meja. Maka Yesus menjawab,
kau baisi iman yang sin ganalan. Kau akan mendapat apa yang kau cari. Lalu udah dia buli kelampaunya dan mendapati anaknya telah wagas. Yesus mengasihi orang-orang dari berbagai suku. Sidaan ingin agar kita seberataan menaruh percaya apin sidaan supaya kita dibebaskan dari kuasa-kuasa iblis. Gambar yang ke-22, orang yang tuli ulih mendengar. Banyak orang membawa orang yang tuli apin Yesus. Salah satunya orang itu tuli tumatan da dia lahir. Ulih itu uga da dia kada ulih bapandir maeh. Yesus membawa orang itu keluar di antara kerumunan orang banyak. Lalu sidaan memasukkan jarinya ke telinga orang itu teh. Imbahnya itu sidaan meludah dan menjamah lidah atau ilat orang itu. Yesus batingadah ke langit dan bapandir atau baucap apin orang itu. Tabukalah. Wayahnya itu uga orang itu dapat mendengar dan ulih bapandir sin maihan. Orang-orang merasa takjub dan bapandir. Yesus maulah segalanya sin maihan. Bahkan sidaan ulih maulah orang tule menjadi mendengar dan orang bisu ulih bapandir. Yesus ulih membuka telinga-telinga kita juga sehingga kita dapat mendengar dan menerima firman Allah. Sidaan dapat memberi kata-kata untuk bapandir tentang Allah dan untuk memuji sidaan sebagaimana seharusnya kita lakukan. Gambar yang ke-23, Yesus mempihakan orang yang buta. Dalam gambarnya kita menjanak seorang yang buta. Yesus menuntun orang itu keluar dari kampungnya. Sidaan meludahi mata orang itu dan batakun apinda dia. Ulihlah kau menjanak. Orang itu mulai dapat menjanak tetapi belum jelas benar. Maka sidaan pandir lagi. Aku melihat orang-orang. Bubuhannya sama ain pohon-pohon yang sedang berjalan. Imbahnya itu Yesus menjamah mata orang itu lagi sekali. Maka orang itu atau anak itu tidak dapat menjanak. Sin sanangan hatinya. Orang itu ulih melihat Yesus. Iblis membuat buta atau kada menjanak rohani kita. Iblis kada hakun bila kita menjanak Yesus atau mengenal Yesus. Atau mengerti firman-Nya yang akan atau yang becangan menyelamatkan kita. Tetapi Yesus dapat maulah kita mengerti dengan jelas tentang Allah dan segala kehendak sidaan. Gambar yang ke-24, kuasa Yesus atas iblis. Seorang anak laki-laki membawa anaknya pen murid-murid Yesus. Dan orangnya memohon atau minta tolong supaya murid-murid itu mengusir roh jahat yang ada di dalam diri anaknya. Tetapi murid-murid Yesus kada ulih melakukan itu. Imbahnya itu Yesus datang. Pada waktu roh jahat itu melihat Yesus, rohnya itu membuat anaknya itu tak kujung-kujung. Dan dia gugur ke tanah dan berguling-guling. Dan mulutnya babuihan. Paannya pun sin takutanan dan mulai ragu bisa Yesus kada oleh menolong anaknya itu. Tapi Yesus berucap, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Pada waktu orang yang banyak mulai datang berkumpul, Yesus berucap kapan roh jahat itu. Keluar dari anaknya, jangan sekali-kali masuk lagi. Maka rohnya itu tiba kuriak sinnya ringan. Imbah kadalawas keluar dari anaknya itu. Kadalawas setelah itu terjadi, pemimpin-pemimpin Yahudi membunuh Yesus. Tapi pada saat itu pula, Yesus melakukan mujizat yang paling gana.
si Daan bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan iblis dan maut salawas-lawasnya. Yesus lebih besar dari segala roh dewa-dewa di dunia ini. Dan si Daan memiliki kuasa yang lebih jauh, lebih besar dari segalanya. Karena Yesus adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Mendengar suara